Shalom saudara Tuhan, kembali lagi bersama saya Andre dari kota Samarinda. Malam hari ini saya akan bagikan satu renungan singkat lagi untuk memberkati kita semua. Saya akan beri tema renungan malam hari ini, yaitu berpegang pada perintah Tuhan agar kita tetap hidup. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Amsal pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Amsal pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ke-3 berbunyi demikian. Saya akan bacakan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Oke, jadi begini. Ketika kita mau berpegang kepada perintah Tuhan itu apa aja sih? Kita mau kembali menyimak di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 tentang ke-10 firman. Semuanya sudah dirangkum menjadi satu. Dan di dalam ke-10 hukum ini sudah tertulis dengan jelas apa saja yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Di situ ada perintah untuk menghormati Allah, untuk tidak menggunakan nama Allah kita dengan sembarangan, untuk menghormati orang tua, untuk menghormati sesama, untuk kita tidak berbohong, mencuri, membunuh, tidak mengingini milik sesama kita. Itu sudah sangat jelas tertulis di dalam firman Tuhan bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus bersikap. Terlebih tentang kasih, terlebih lagi tentang iman dan lain sebagainya. Karena perintah Allah itu banyak, sangat banyak. Kalau kita baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan seluruh perintah, kita akan menemukan seluruh janji, dan kita akan menemukan banyak sekali penggenapan janji-janji Allah tersebut yang sudah terjadi di zaman sekarang dan yang akan juga terjadi di masa yang akan datang. Tugas kita hanya menjalankan perintah Tuhan itu supaya kita tetap hidup. Karena ingat, manusia tidak hidup, bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi juga dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita hanya melakukan perintah Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, untuk menjadi pendoa-pendoa, untuk menjadi orang-orang yang mengasihi, berhikmat, dan kita juga disuruh untuk menyampaikan kebenaran firman itu bagi orang-orang yang belum mengenal akan Dia. Tugas kita hanya melakukan perintah. Tuhan Yesus adalah pimpinan kita dan kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang siap menerima perintah itu untuk selanjutnya kita jalankan, kita lakukan, sehingga kita bisa menerima hidup, kita bisa menerima mahkota kekal itu. Kita harus berpegang sama Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menepati segala janjinya buat kita. Dan Tuhan akan menepati segala hal yang sudah Tuhan rencanakan atas hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita percaya karena Tuhan sendiri yang berfirman seperti ini, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Berpegang, lakukan perintah itu. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Kenapa kita harus menyimpan seperti biji mata? Biji mata kita ini terlindungi. Ada di dalam organ tubuh yang terlindungi oleh tengkorak. Seperti itulah kita harus menyimpan ajaran Tuhan itu dan menaruhnya, melukiskannya di dalam loh hati kita. Ingat saudaraku, kita harus berpegang pada apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri buat kita. Lakukan yang terbaik untuk kita bisa mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan tersebut.
Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati. Kita semua akan diberikan kekuatan untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Jangan takut, ingat Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat kita. Tetap berpegang pada Tuhan, tetap berpegang pada ajaran dan lakukan perintah Tuhan. Nikmati hidup, jaga kesehatan, dan taatilah setiap kata-kata yang udah Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, sehingga kita bisa menerima segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Shalom dari kota Samarinda, saya ucapkan berkat buat kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.